Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oriza Bidarma dengan NIM 2000397 dari Teknologi Pangan, Fakultas Teknik Industri. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai potensi produk pangan halal Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, kebutuhan produk halal menjadi hal yang mendesak untuk dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan tersebut akan mendesak dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk halal. Jaminan produk halal diwujudkan pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia atau MUI dengan mendirikan lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetik Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI. Pada 6 Januari 1989, yang bertugas memeriksa dan memberikan sertifikasi halal. Salah satu faktor yang memicu keluarnya regulasi sertifikasi halal di Indonesia adalah penelitian yang dilakukan oleh Profesor Dr. Tri Susanto dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1988. Kemudian pada tahun 2014, pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi jaminan produk halal atau JPH melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa seluruh produk, barang, dan jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat wajib bersertifikasi halal. Pada 17 Oktober 2019, Undang-Undang Jaminan Produk Halal efektif diberlakukan yang mengikat seluruh masyarakat, khususnya pelaku dalam industri halal di Indonesia. Industri halal di Indonesia semakin berkembang dan luas. Saat ini tidak hanya sektor makanan dan minuman, industri halal sudah cukup berbagai macam sektor seperti fashion, kosmetik, travel, hotel, media, dan rekreasi. Kemudian pada tinjauan halal dan inklusivitas. Dalam konteks industri halal, gagasan ini memberikan makna bahwa produk halal harus bisa diterima oleh semua kalangan. Sebagai negara dengan mayoritas muslim, kriteria halal merupakan hal yang esensial bagi masyarakat Indonesia. Menjalankan gaya hidup halal Islam kewajiban bagi seorang muslim karena telah digariskan Al-Quran dan Al-Hadis, juga merupakan kebutuhan dan menjadi rutinitas keseharian yang harus dipenuhi orang muslim dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Gaya hidup halal bukan hanya menyangkut makanan dan minuman, melainkan seluruh aspek kehidupan manusia. Perkembangan tersebut memberikan gambaran bahwa prinsip halal juga meliputi kemasan dan rantai pasok halal. Konsep halal bersifat higienis, bersih, memiliki kualitas baik, dan yang paling penting adalah bermanfaat bagi kesehatan. Hal ini bisa membangun sikap bahwa pola hidup halal bukan hanya merupakan kepentingan umat muslim, namun juga menjadi kepentingan umat beragama lain. Industri halal pada global dan nasional berkembang dan diperkirakan berkembangnya semakin pesat. Terdapat beberapa faktor yang membuat industri halal semakin berkembang. Yang pertama, salah satu pendorong terkuat adalah populasi muslim yang tumbuh cepat, mudah, dan tersebar baik di Indonesia maupun global. Yang kedua, ekonomi Islam tumbuh pada tingkat yang lebih cepat dibanding ekonomi global. Ketiga, tren baru-baru ini dari motivasi konsumen muslim untuk menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka semakin mendorong gaya hidup dan praktis bisnis. Yang keempat, nilai pasar produk halal global tersebut terus berkembang seiring dengan peningkatan jumlah produk. Kemudian yang kelima, pertumbuhan perdagangan di antara negara-negara anggota OKI merupakan pendorong utama dalam memfasilitasi pengembangan ekosistem halal. Yang keenam, partisipasi perusahaan multinasional global semakin memacu pengembangan ekosistem halal dan telah memberikan kredibilitas global pada penawaran halal. Yang ketujuh, negara maju juga memberikan peluang kuat untuk pertumbuhan pasar halal dan merupakan beberapa pasar sumber utama untuk produk halal ke negara-negara anggota OKI. Kedelapan, produk dan layanan halal menjadi identik dengan nilai-nilai universal lainnya seperti kesehatan, kebersihan, dan kekejaman non hewani. Yang kesembilan,
Perkembangan teknologi mobile, internet, e-commerce yang aman, dan media digital telah memberikan dorongan besar untuk mengembangkan pasar dan produk halal, sehingga terdistribusi secara global dan terfragmentasi. Kemudian untuk metodologi penyusunan strategi nasional pengembangan industri halal Indonesia dilakukan melalui berbagai tahapan. Tahapan tersebut meliputi identifikasi, benchmarking luar negeri, penyusunan strategi, dan finansial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.